mahasiswa, tenaga pendidikan, dan juga mungkin alumni ada yang dan PIAWI yang berbahagia, para guru besar, para dosen staf pengajar, para mahasiswa, tenaga pendidikan, dan juga mungkin alumni ada yang bergabung. Senang saya Aris Susilo, Dekan FISIP UI, bisa bergabung atau hadir pada acara Misa Keluarga Umat Katolik FISIP UI dan PIAWI. Walaupun kehadiran saya kali ini tidak seperti yang biasanya saya bisa hadir secara langsung, bertatap muka secara langsung, pada kali ini saya hadir secara virtual. Tidak mengapa, yang penting saya tetap bisa hadir untuk bersama-sama dengan keluarga umat Katolik FISIP UI dan PIAWI menyelenggarakan kegiatan misa ini. Saya senang sekali bahwa kegiatan ini dapat terus dilaksanakan sekalipun di masa pandemi ini. Dilaksanakan secara virtual. Kegiatan ini saya nilai sangat mengandung banyak nilai positif. Merupakan sebuah upaya keseimbangan atau membangun keseimbangan, membangun balancing antara kesibukan kita sebagai sivitas akademika dengan berbagai kegiatan akademik yang harus dilaksanakan, namun kita tetap juga mengingat pada Tuhan kita dengan kegiatan yang membangun keimanan di antaranya melalui pelaksanaan misa seperti ini. Saya harapkan kegiatan misa ini dapat terus dipertahankan, dilangsungkan, dan khusus untuk masa pandemi ini saya boleh menitip mohon doanya agar masa pandemi ini dapat segera berlalu, kita bisa pulih normal kembali. Untuk teman-teman yang sakit, semoga didoakan dapat pulih sehat kembali, dan kita semua tetap berada dalam semangat untuk terus berprestasi. Semoga dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman umat Katolik dari keluarga Katolik FISIP UI dan PIAWI, kita didoakan agar dapat terus berprestasi dan memberi kontribusi bagi masyarakat. Demikian, selamat menjalankan misa. Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa, komunitas dosen dan mahasiswa Katolik Universitas Indonesia, saya Eko Prasojo, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, mengucapkan selamat menyelenggarakan misa. Acara ini sangat baik sebagai sarana ibadah bagi umat Katolik di Universitas Indonesia, sekaligus untuk membangun kebersamaan dan kerukunan beragama para akademia sivitas di Universitas Indonesia. Pada misa kali ini, FISIP dan VIA menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan misa. Karena itu saya mengucapkan selamat kepada para penyelenggara dari VIA dan FISIP dalam pelaksanaan misa kali ini. Memang agak berbeda pada pelaksanaan pada kali ini. Sejak bulan Maret kita menyelenggarakan pendidikan secara jarak jauh dan juga berbagai aktivitas akademik yang kita laksanakan melalui pembelajaran jarak jauh. Demikian pula misa yang kita lakukan pada hari ini bersifat online. Karena itu dengan tidak mengurangi harapan yang bisa kita peroleh dari pelaksanaan misa ini, saya berharap penyelenggaraan misa pada bulan ini bisa berlangsung dengan baik, sehingga bisa memperkuat kerukunan beragama di Universitas Indonesia. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat menyelenggarakan misa.
Selamat siang, Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat bergabung dalam perayaan Ekaristi live streaming Civitas Akademika Universitas Indonesia yang disiarkan langsung dari Wisma Sahabat Yesus. Hari ini adalah Jumat Pekan Biasa ke-33. Perayaan Ekaristi hari ini akan dipersembahkan oleh Pastor Ignatius Swasono SI. Intensi misa pada hari ini adalah untuk mendoakan arwah orang-orang beriman dan untuk meminta penyertaan Tuhan dalam usaha menyemai benih kebaikan dan kebajikan yang dilakukan Civitas Akademika Universitas Indonesia. Marilah kita menyiapkan hati dan jiwa kita merayakan Ekaristi Kudus ini. Sebagai pembuka, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pembuka Saudara Mari Semua. Sambut pemuda
Sehari lagi di ladangmu oleh Yunita Dewinarto. Ketika ku buka mata, ku hirup udara, ku dengar burung bercanda tawa. Ketika itu, aku tersadar, aku masih bernapas. Kau beri aku waktu, sedetik lagi, semenit lagi, sejam lagi, sehari lagi, untuk bekerja di ladangmu. Untuk olah lahan tandus, untuk airi tanah kurus. Mensemai benih padi dan jagung, tuai bulir nan aru. Hingga di suatu waktu, tak kau buka lagi mataku, tak kau beri lagi napasku. Hanya kau tanya diriku, mana hasil panenmu? Ambillah dan makanlah, kitab itu akan terasa pahit dalam perutmu, tetapi manis seperti madu di dalam mulutmu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Ibu, Bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita pagi hari ini merayakan perayaan syukur, perayaan kudus, mendoakan arwah, tetapi sekaligus kita diajak untuk merenungkan, berani untuk menjawab apa yang oleh Prof. Yunita sudah diawali dengan puisi itu. Siapkah kita menjawabnya? Menyemai bukan barang yang gampang. Dan dalam konteks menyemai itu, kita diajak untuk merenung apa yang ada di dalam grup pembicaraan kita bersama Romo Marty, gagasan tentang Bait Allah. Tuhan Yesus mengingatkan Bait Allah untuk berbakti kepada Allah. Dalam rangka itu, pertanyaannya adalah menyemai bakti kepada Allah. Kita siapkan diri kita mohon ampun atas dosa kesalahan kita, supaya kita pantas merayakan perayaan syukur ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah menurunkan sabda keselamatan kepada kami, yaitu Yesus Kristus Putramu terkasih. Semoga tingkah laku kami melambangkan hormat, bakti, dan syukur kami atas kemurahan hati-Mu yang selalu menghidupi kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Wahyu 10 ayat 8 hingga 11. Aku, Yohanes, mendengar suara dari langit yang berkata kepadaku, "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu." Maka aku menghadap malaikat itu. Aku minta kepadanya supaya memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Ia berkata, "Ambillah dan makanlah. Kitab itu akan terasa pahit dalam perutmu, tetapi manis seperti madu dalam mulutmu." Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat dan memakannya. Rasanya manis seperti madu dalam mulutku, tetapi setelah kumakan, terasa pahit dalam perut. Maka malaikat itu berkata kepadaku, "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, "Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Aku bergembira atas peringatan-peringatanmu melebihi segala harta. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, dan kehendakmu menjadi penasehat bagiku. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, lebih manis daripada madu bagi mulutku. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semua itu kegirangan hatiku. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Mulutku kungangakan dan mengap-ngap, sebab aku mendambakan perintahmu. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas.
bab 19 ayat 45 hingga 48. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, apakah Anda yang ada di ruangan Wisma SY, ataupun Anda yang berada entah dimanapun, dalam ruang virtual yang Anda sekalian kini berada. Bisa jadi Anda terpaksa sejenak untuk mengikuti karena sedang sibuk-sibuknya bekerja, harus meluangkan waktu. Oleh karena itu kami sungguh-sungguh bersyukur, meski demikian Anda tetap bisa bersama-sama dengan kami. Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Fakultas Ilmu Administrasi sebagai penyelenggara misa bulan November ini. Ibu, Bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, sejenak di depan altar itu ada lombok, ada pepaya, nanti boleh dimakan. Kemudian ada buah naga, syukur tidak ada naganya, tapi buahnya ada. Kemudian ada kailan. Ibu-ibu yang pengen kailan bisa masak. Kalau saya semua suruh masak di sini ya sampai kapan mau habis. Kemudian ada pandan wangi. Mungkin Anda bertanya-tanya, ini mau menyimbolkan apa? Ini mau memberi nuansa apa? Teman-teman dari FISIP maupun VIA. Saya mencoba menangkap pesan-pesan. Mudah-mudahan saya tidak keliru terhadap Anda sekalian yang sedang bermenung. Kok ada serai? Serai dibawa ke altar. Tadi minta izin saya, Romo boleh enggak tomatnya dikasih di altar katanya. Tomat aja melu-melu di altar gitu kan. Ikut-ikutan aja. Tapi ada jagung. Kalau Prof. Yunita di akhir tadi baru tersadar. Saya juga baru masuk, tadi kan belum selesai, lalu saya pun tersadar, Prof. Prof. Yunita cuma bisa tersenyum dari jauh. Apakah kita tersadar? Saya coba untuk menempatkan simbol-simbol ini dalam kerangka permenungan kita. Pertama, Injil membawa kita kepada orisinalitas, bakti kepada Allah. Dan itu diwujudkan. Jangan memanfaatkan rumah ibadat
untuk kepentingan apapun. Tuhan kemudian dalam tanda kutip mengusir semua pedagang di sekitar bait Allah. Rumahku adalah rumah doa, sabda beliau. Bukan yang lain. Mari kita lihat. Apa yang disebut dengan bakti kepada Allah? Yang sungguh-sungguh tulus, yang sungguh-sungguh murni, hanya keluar dari batin kita masing-masing. Dan bakti itu coba kita pertanyakan dengan kata menyemai. Bukan dengan kata doa saja. Tidak mudah. Menyemai. Menyemai seringkali bagi kita adalah hal yang, ya itu biasa Romo, kita itu kan bekerja terus menerus. Betul. Tetapi sekarang Tuhan mengingatkan kita bahwa menyemai benih kebaikan dan kebajikan adalah bakti yang orisinal, yang asli, yang keluar dari batin khasanah kita. Memang kata menyemai memiliki persoalan yang tidak mudah. Kalau terkait dengan yang ditampilkan ini. Dalam hal ini saya akan mengacu kepada gagasan-gagasan Injil tentang perumpamaan penabur. Penabur itu jelas Tuhan sendiri. Yang ditaburkan jelas. Yang disemai jelas. Tetapi mengapa? Ada tanah yang tandus, ada tanah yang berpasir, ada tanah yang kering, ada tanah yang berbatu. Sehingga ketika disemai tanah-tanah itu pun tidak mampu menghasilkan buah yang sungguh-sungguh baik. Kita yakin kalau hasilnya seperti ini, semaian itu pasti ada proses pemupukan, ada proses bagaimana pengolahan tanahnya, ada proses macam-macam hal. Ibu, bapak, dan para saudara terkasih, ketika Visip dan Via mengajak saya, Romo kata menyemai. Lalu pertanyaannya, Bapak dan Ibu sadarkah bahwa kata itu bukan kata yang gampang untuk dipahami? Kalau Prof. Junita mengajak saya, baru tersadar apanya? Menyemai di tanah yang tandus, hasilnya tidak ada. Menyemai di tanah yang kering, hasilnya juga jelek. Menyemai di tanah pasir, hasilnya juga kurang baik. Ibu, bapak, saudara-saudariku yang terkasih, baru kita ngomong masalah menyemai. Dan menyemai itu kita kaitkan dengan bakti kepada Allah. Kita menyemai di tanah yang seperti apa? Supaya tanah ini menjadi baik, harus disemai seperti apa?
kita menyemai nilai-nilai melalui pengajaran jarak jauh. Kita menyemai itu. Para dosen, profesor-profesor, di sana ada Prof. Ame, di sana ada tadi saya lihat Bu Eri Seda, ada macam-macam teman-teman, Bu Dewaki juga ada, Pak Teddy juga ada. Mereka menyemai. Anda sekalian menyemai melalui pengajaran jarak jauh. Boleh jadi sudah merasa baik. Boleh jadi sudah merasa bijak. Sudah cukupkah kita seperti itu? Ternyata tanah yang harus menjadi pertimbangan sehingga berbuah seperti yang ditanyakan oleh puisinya Prof. Junita. Berbuah, siapkah kita? Bukan hanya menyemai, tetapi sungguh-sungguh mengolah tanah bersama-sama dengan Tuhan sendiri. Rumahku adalah rumah doa. Baktiku bakti kepada Allah. Disitulah kita menyemai. Disitulah kita mengolah bersama-sama Tuhan tanah para mahasiswa-mahasiswi yang menjadi tanggung jawab kita. Via Visip mengajak kita sekalian sekarang menyemai yang seperti apa? Menyemai yang bagaimana? Sebuah pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Jawabannya Anda sekalian yang punya. Semoga PJJ bisa berubah dan kemudian kita ketemu di kelas. Semoga. Tetapi di kelas pun belum tentu kita bisa menyemai dengan baik. Visip via mengajak kita menyemai. Menyemai adalah bakti kepada Allah yang harus terus-menerus kita siasati. Semoga berbuah seperti yang ditunjukkan ada di depan altar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita menanggapi sabda Tuhan dengan mendaraskan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah. Dari studi yang akan datang, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang duduk menadiri orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Katolik yang kudus, sekutuan Allah, dosa, penghukuman badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan tidak berkarya seorang diri. Dia mencari teman kerja, orang-orang yang sanggup kehilangan nyawanya seperti Yesus putranya. Sadar akan kelemahan kita, maka kita berdoa, mohon kepadanya. Bagi gereja, semoga Bapa membimbing gerejanya bertindak sebagai ibu bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan dan belum menemukan jalan keluar. Dan semoga menjadi pelabuhan yang aman bagi mereka yang tersesat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa menerangi mereka, para pemimpin masyarakat, agar tindakan mereka ditopang dengan rasa tanggung jawab. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang tiba-tiba direnggut maut,
Semoga bagi mereka yang tiba-tiba dipanggil untuk menghadap Bapa hari ini, jangan menjadi saat yang mengerikan, melainkan saat membahagiakan karena bertemu dengan Allah yang hidup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita di sini, semoga Bapa membimbing kita saling menolong dan mendorong untuk mengabdikan bakat-bakat kita kepada sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi segenap sivitas akademika Universitas Indonesia, semoga Bapa senantiasa membimbing dan menerangi kita untuk mengabdikan ilmu bagi generasi muda, agar kelak menjadi SDM Indonesia yang handal dan mempunyai komitmen kuat pada NKRI. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang berkumpul dalam perayaan Ekaristi ini, semoga Bapa melindungi dan menguatkan kita untuk selalu sehat dan semangat mengabdi bekerja di ladang Tuhan dan berkarya demi kemuliaan nama Bapa. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Bagi dosen dan tendik yang telah meninggal dunia, semoga Bapa menerima segala amal dan pengabdiannya, mengampuni segala kekilafannya, dan memberi mereka tempat yang mulia di sisi Bapa. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa doa permohonan yang kami haturkan kepadamu. Berkenalah Engkau untuk mendengarkan dan mengabulkan demi Kristus Tuhan yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Kita dengarkan atau kita lanjutkan dengan persembahan. Kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup balas kasih, hanya inilah yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadi Allahku, terimalah Bapa persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkah-Mu. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup balas kasih, hanya inilah yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Diriku, jadikanlah aku, terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami siapkan ini.
Bila dari bumi dan sama manusia, bagi kami akan menjadi santapan dan minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Marilah kita berdoa supaya persembahan kita bersama-sama ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa, sumber kekudusan, berkatilah roti dan anggur ini sebagai ungkapan syukur kami. Semoga kami semakin memuliakan nama-Mu di seluruh bumi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Semoga Tuhan beserta kita. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab sungguh merupakan kehormatan bagi kami, bahwa kami boleh mengucap syukur kepadamu, sekalipun Engkau tidak memerlukan pujian kami. Kami menyadari bahwa sembah bakti kami tidak menambah kemuliaan-Mu, namun sangat berguna bagi keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Maka pantaslah Tuhan kami itu dimuliakan dan diwartakan oleh segala ciptaan di surga dan di bumi bersama para malaikat dan malaikat agung yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau di surga, diberkati yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Marilah sekarang kita doakan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang tumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku.
Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian. Dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta Paskalis Bruno, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah pula kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Malah kita teguhkan pujian syukur, doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari
Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu tengah masyarakat sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Kita aturkan damai Tuhan pada saudara-saudari kita. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Semoga tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus melindungi kita, mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Kekurangan aku, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala harapan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu karena perjamuan kudus yang Engkau hidangkan ini. Berkenanlah mengukir nama-Mu di dalam hati sebagai sumber pengharapan kami semua. Semoga kebahagiaan dan keselamatan abadi Kau anugerahkan kepada setiap orang yang mengimani-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sekali lagi, via FISIP mengajak kita semua menyemai kebaikan dan kebajikan sebagai bakti kepada Allah. Oleh karena itu, marilah kita mohon berkat penutup. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian, keluarga kita di rumah, senantiasa dilindungi, dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Ibu, Bapak, dan saudara-saudariku, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi memberikan kesaksian, menyemai kebaikan dan kebajikan. Syukur kepada Allah. Romo, Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, sebelum kita mengakhiri misa ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan informasi yang akan disampaikan oleh Koordinator Paguyuban Dosen Katolik UI, Profesor Adrianus Meliala. Kami persilakan. Kami selaku Koordinator Paguyuban mengucapkan terima kasih kepada kelompok dosen UI Katolik dari FISIP dan dari VIA atas kerja kerasnya sehingga kemudian misa ini dapat terselenggara dengan baik dengan tema pertanian, dengan tema benih yang disemai oleh kita semua. Terima kasih kepada Anda semua. Selanjutnya, pada tanggal 18 Desember mendatang akan diadakan misa kembali, misa bulanan, yang dalam hal ini akan dipersiapkan oleh teman-teman dosen Fakultas Psikologi. Berkenan Bapak Ibu sekalian membook jadwal untuk kemudian hadir pada saat itu. Menjelang Natal tahun baru akan diadakan juga perayaan Natal yang diadakan oleh kelompok mahasiswa Katolik, keluarga mahasiswa Katolik UI. Waktunya akan menyusul dan kami juga mendengar bahwa dari Forum Komunikasi Alumni UI juga akan mengadakan acara perayaan Natal juga. Berkenan Bapak Ibu hadir memeriahkan acara tersebut. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Adrianus. Selanjutnya, kita juga akan mendengarkan informasi atau sambutan yang akan disampaikan oleh Koordinator KMK FISIP dan VIA UI kepada saudara-saudari Gracia Galasidi Kadiaman. Kami persilakan. Terima kasih atas waktunya Pak Dibio. Selamat siang Romo, Bapak dan Ibu, serta teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih banyak sudah hadir di sini, baik secara online maupun offline. Terima kasih banyak kepada Romo yang sudah mengadakan misa dan menuntun kami selama prosesnya. Terima kasih banyak kepada tim dosen, Prof. Adri, Pak Dibio, Mbak Hendri, serta seluruh dosen dan tendik FISIP dan VIA. Lalu terima kasih juga kepada tim teknis, Mas Pram, Mas Ronald, Mas Dias, dan juga seluruh orang-orang yang membantu teknis dari acara ini. Terima kasih kepada tim dekor, Mbak Irsa, yang sudah mempercantik perayaan misa pada hari ini. Dan terlebih lagi, terakhir, terima kasih kepada teman-teman KMK, FISIP, VIA yang terkasih, yang sudah dengan senang hati meluangkan waktu dan tenaganya, penuh semangat, membantu untuk mengadakan misa ini. Semoga misa pada hari ini bisa memberikan berkat dan juga membantu kita untuk menuai benih kebaikan dan kebajikan. Terima kasih.
Baiklah Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri misa ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu penutup. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkan kabar sukacitaku. Sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas, supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Jangan bimbang dan ragu hatimu, yakinlah aku hadir di sampingmu. Wartakan ke seluruh dunia, aku datang membawa makna kehidupan. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu.